Ritis, bagaimana kabar Anda hari ini? Perkenalkan, saya Muhammad Perkasal Hafiz yang selama 20 menit ke depan akan berbincang bersama kalian semua mengenai seputar tren yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Kalau kita lihat, kemajuan teknologi telah mendorong berbagai perubahan pola hidup masyarakat. Belakangan terjadi pula pergeseran kebiasaan dari konsumen dalam melakukan pembelian, hingga memunculkan bahasan menarik untuk diskusi kita hari ini yang bertajuk The Future of Commerce. Nah, untuk memperkaya pandangan kita semua, saya telah kedatangan narasumber yang sangat menarik. Saya telah terhubung dengan perwakilan dari TikTok Indonesia. Sama-sama kita ketahui, TikTok yang digandrungi oleh masyarakat dari berbagai segmen usia, mulai dari remaja hingga generasi yang lebih tua. Nah, kondisi ini pun menarik perhatian para brand untuk melakukan aktivasi di dalam TikTok. Platform ini menciptakan pola belanja baru dari konsumen Indonesia. Seperti apa? Mari kita tanyakan langsung ke Mbak Sita Resti Astarini, Head of Business Marketing TikTok Indonesia. Halo Mbak Resti. Halo, pagi Mas Hafiz. Halo. Halo, oke. Mbak Resti, ngobrol-ngobrol soal the future of commerce nih Mbak. Kita lihat ya Mbak, bagaimana Mbak Resti ini melihat perkembangan TikTok sebagai platform yang awalnya banyak digunakan untuk berbagi video singkat. Betul, nyatanya digunakan oleh penggunanya sebagai salah satu media untuk mendapatkan informasi salah satunya mengenai sebuah brand gitu Mbak. Bagaimana pandangan Mbak Resti? Makasih Mas Hafiz. Ini menarik nih sebenarnya, karena kalau kita pikir-pikir gitu ya, setelah kita observasi, TikTok ini telah menjadi, kalau kita biasanya bilang happiest place in the internet gitu. Kenapa? Karena TikTok itu menjadi sebuah platform di mana bisa juga menjadi sumber kegembiraan, keceriaan, hiburan, serta sumber platform kreativitas. Nah, kalau dipikir-pikir, the platform for joy ini, unsur joy-nya penting, terlebih di saat pandemi, Mas, kemarin-kemarin, di mana dengan segala tantangan yang ada, orang-orang in general gitu, mereka mencari sebuah hiburan untuk menyegarkan pikiran, dan nggak cuma mencari hiburan, mereka juga mencari inspirasi-inspirasi dan mencari informasi dengan cara yang lebih fun, gitu kan ya. Dalam sekitar 20 bulanan terakhir ini, TikTok memang diketahui telah menjadi platform yang paling banyak di-download secara global, dan tentunya hal ini juga menjadikan TikTok jangkauannya di pasar Asia Tenggara itu menjadi lebih luas gitu, dan kita juga telah menyaksikan pertumbuhan double digit di semua pasar Asia Tenggara kami. Saat ini pengguna TikTok di Asia Tenggara itu lebih dari 240 juta, itu terakhirnya. Rahasianya kenapa bisa growth seperti ini? Kalau aku bisa simpulkan, Mas Hafiz, salah satunya itu adalah For You page gitu. Jadi rekomendasi platform kami di For You page ini membuat feed-feed setiap pengguna itu tetap unik dan personal sesuai dengan kesenangan atau interest dan preferensi konten mereka. Nah, hasil dari feed-feed yang sangat relevan ini telah membuat pengguna kami telah menggunakan platform selama berjam-jam setiap hari, di mana mereka bisa menemukan konten, brand-brand, ataupun produk-produk yang dipasarkan oleh brand-brand partner kami. Gitu. Jadi, kalau di masa lalu mungkin TikTok itu bermula atau identik dengan video-video entertaining yang hanya sekitar bernyanyi gitu ya, atau menari. Tapi saat demografi audiens kami mulai tumbuh, begitu pula dengan range konten kami. Kategori konten yang sekarang kita saksikan memiliki pertumbuhan tercepat di TikTok itu salah satu beberapanya adalah edukasi, makanan maupun gaming. Gitu. Jadi sebetulnya ini menjadikan TikTok sebagai salah satu platform yang paling variatif untuk sebuah brand atau produk discovery. Hashtag-hashtag seperti contohnya hashtag racun in TikTok atau TikTok made me buy it gitu ya, itu trending di berbagai region. Kalau di Indonesia sendiri, hashtag racun in TikTok itu view-nya sudah lebih dari 3 miliar. Membuktikan bahwa sebetulnya banyak banget pengguna TikTok yang mereka menemukan produk atau brand baru di dalam platform, tapi nggak cuma menginspirasi mereka, mereka bahkan juga terdorong untuk membeli produk atau melakukan pembelian berdasarkan tren yang mereka temukan di dalam platform tadi. Oke, Mbak, tadi kalau aku riset-riset itu rentang umurnya berapa sih Mbak? Kalau aku ya tangkapnya cuma dari generasi remaja, usia remaja sampai dengan yang mungkin yang lebih tua. Kalau specifically Mbak, rentang usia audiens di TikTok ini berapa Mbak? Jadi kalau di Indonesia itu sendiri sekitar 7 dari 10 para pengguna TikTok di Indonesia itu sebetulnya sudah memiliki pekerjaan. Dan 3 dari setiap 5 itu mereka merupakan orang tua atau telah memiliki anak. Jadi mungkin bisa dipikir sendiri gitu ya, kira-kira range-nya memang sudah usia-usia mature juga. Gitu, di mana sebetulnya ini kecenderungannya untuk memiliki purchasing decision atau purchasing power-nya juga cukup besar. Gitu, Mas. Mereka berarti generasi yang punya purchasing power dan menjadi purchasing memiliki Betul, decision. decision ya.
Oke, kalau di sini aku simpulkan ada dua kata kunci Mbak, yaitu kreativitas dan konten yang menghibur serta Hmm, adanya para brand untuk bisa masuk ke sini. Sehingga mungkin di sini tuh di antara keduanya hmm, munculkan fenomena yang kita kenal dengan shop Mbak. hmm. Bagaimana sih kalau Mbak Resti melihat fenomena tersebut Mbak? Fenomena shoppertainment ya. Jadi shoppertainment itu kan sebenarnya kata-katanya shopping and entertainment gitu ya, paling gampangnya lah. Ini sebenarnya sempat kita angkat juga kemarin pada saat kita melakukan insight sharing mengenai mega sales atau musim festival belanja double digits gitu ya, 99, 10, 10 itu kan lagi musim gitu ya sampai akhir tahun 12, 12. Jadi menurut hasil riset yang telah kita lakukan kemarin, kalau di TikTok itu satu dari setiap tiap pengguna TikTok itu mereka sangat look forward di mana kegiatan belanja atau shopping experience itu harusnya lebih menghibur, itu ekspektasi mereka gitu. Jadi kalau dipikir-pikir shoppertainment model di dalam TikTok itu it works well karena ada satu unsur inti yang tadi sempat aku sebutin juga Mas, yaitu joy atau keceriaan. Gitu. Entertainment part-nya tuh ada banget di TikTok. Dan ini diwujudkan dari berbagai cara gitu ya. Contohnya kegembiraan atau keceriaan, kesenangannya mereka pada saat menemukan produk baru, terus kesenangan atau kegembiraan saat user melihat konten-konten belanja atau konten-konten promosi yang menghibur, dan nggak cuma dua itu, tapi juga keceriaan para pengguna, di mana mereka merasa menjadi bagian dari community commerce atau tren-tren belanja yang dipengaruhi oleh komunitas. Jadi tiga unsur tadi, discovery, konten menghibur, maupun community commerce, pembelian karena komunitas. Buktinya apa? Tadi kan aku sempat sebut gitu ya, hashtag TikTok made me buy it, atau kalau di Indonesianya itu trennya racun in TikTok, itu view-nya udah lebih dari 3 miliar dan terus menambah. Biasanya orang-orang di situ sharing hasil belanja haul-nya mereka di e-commerce, atau produk-produk baru yang mereka temukan, dan berusaha influence teman-temannya sendiri atau network-nya sendiri untuk memberikan inspirasi atau informasi mengenai sesuatu yang mungkin berguna untuk penontonnya gitu. Terus nggak cuma itu, kemarin ada studi juga dari Nielsen yang menunjukkan bahwa pengguna di TikTok itu sebetulnya memiliki kecenderungan sekitar 1,5 kali lah ya, lebih tinggi untuk membeli sebuah barang setelah melihat iklan. Jadi intention atau untuk purchase-nya itu lebih tinggi dibandingkan platform lain gitu. Terus kalau di TikTok sendiri sekitar 80%-nya Mas, mereka mengakui mereka menemukan konten-konten baru yang menghibur. Di sini keyword-nya adalah menemukan konten-konten baru yang menghibur. Jadi it's really a power of content discovery di dalam TikTok. Tentunya ini pasti kesempatan buat para brand yang ingin menjangkau audiens melalui cara-cara yang lebih kreatif, lebih otentik dan efektif gitu untuk mengembangkan bisnis mereka. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Dan di TikTok sendiri kita juga bisa ngelihat gimana pengguna, para user gitu ya, bisa berinteraksi dengan brand dan ikut berbelanja gitu, secara menghibur ataupun secara kreatif. Ini perlu diperhatikan juga untuk para brand agar selalu ada di sisinya konsumen, selalu ada presence-nya di dalam platform melalui konten-konten yang positif, yang informatif, inspiratif gitu, serta menghibur karena unsur joy tadi akan mendorong higher engagement dengan para user di dalam TikTok. Oke, berarti mutlak bagi para brand ini untuk menghadirkan konten marketing di dalam TikToknya dengan unsur joy, fun, dan hiburan tadi, Mbak ya? Betul. Oke, berarti Dan otentik, betul. jangan hard selling banget ya, Mbak? Iya, karena saat ini orang-orang itu, Mas, mereka bukan mencari promosi sebetulnya. Mereka mencari inspiration, mereka mencari hiburan, mereka mencari connection. Gitu kan. Jadi brand manapun, bisnis manapun yang bisa stay relevant, yang bisa menunjukkan sisi relevansinya, sisi otentiknya, itulah yang akan winning the consumers in the future. Gitu kurang lebih. Oke, dan bonusnya bukan hanya penjualan, tetapi juga bisa membukukan advokasi dari para audiens dan Betul. konsumennya, Mbak ya? Overtime, ya, seperti itu. Wow. Nah, Mbak berbicara soal tadi, Mbak, solusi apa sih yang disiapkan oleh TikTok untuk memfasilitasi para brand yang hadir di platform TikTok dan untuk tadi menjangkau target marketnya biar lebih on target itu, Mbak? Ya, jadi TikTok as a platform buat bisnis gitu ya. Sebetulnya kalau kita ngomongin ads produknya itu it's pretty comprehensive gitu. Jadi TikTok for Business itu menyajikan, kalau bahasa marketingnya it's full funnel marketing solutions gitu Mas. Jadi ada solusi-solusi ads produk kita untuk setiap objektif dari brand. Kalau kita pikirin funnelnya mulai dari raising awareness,
sampai ke sales conversion atau penjualan itu ada. Kalau aku bisa contoh produk-produknya gitu ya, yang pertama yang paling sering kelihatan itu adalah in-feed ads, di mana nanti video ads-nya itu akan muncul di For You page, halaman FYP gitu orang-orang bilangnya. Ini menguntungkan atau memungkinkan pesan-pesan brand bisa sampai secara format native dan memberikan kesempatan brand untuk bisa menyesuaikan approach mereka supaya lebih kreatif, supaya lebih otentik, di mana iklannya nanti akan tampil lebih blend in gitu. Tujuannya di sini tentunya buat awareness, bisa juga ke consideration depending on which purchasing cycle sampai ke conversion. Tinggal diganti CTA-nya gitu kurang lebih. Terus kalau kita ngomongin dari sisi awareness consideration, brand bisa memanfaatkan high impact placement kayak contohnya top view atau brand takeover. Munculnya nanti pada saat buka aplikasi langsung muncul pertama gitu. Itu konten brand itu muncul sangat premium di awal saat mereka membuka aplikasi TikTok. Itu up to 100% share of voice. Gitu. Terus kalau mau meningkatkan engagement, ini yang salah satu yang juga unik. Brand bisa memanfaatkan yang namanya branded hashtag challenge ataupun branded effect, di mana brand bisa mengajak komunitas ataupun kreator untuk ikut terlibat dan istilahnya membagikan messaging mereka dengan cara yang unik, cara kreatif, cara otentik. Jadi bukan hanya engagement dalam artian like atau komen, tapi sampai mengajak ke participating to a trend. Kurang lebih gitu. Terus kalau kita ngomongin sampai deeper levelnya gitu ya, lower funnel atau conversion, kemarin di acara TikTok World kita juga merilis banyak-banyak produk untuk mempersingkat purchasing journey-nya para konsumen di dalam TikTok. Contohnya ada collection ads, itu sebuah marketing solution yang sangat personalized, di mana konten iklan akan disajikan ke para pengguna yang telah engage dengan sebuah produk tertentu di dalam platform-platform lain. Jadi seperti sangat useful untuk program retargeting lah, kurang lebih seperti itu. Ada juga dua yang terakhir itu video shopping atau live shopping ads. Ini masih alpha testing mode, tapi very very soon akan arrive within the market atau within the region. Dan yang satu lagi tentunya TikTok Shop, di mana itu adalah one-stop solution. Brand-brand dapat menjangkau audiens di TikTok sambil menyajikan produk-produk unggulan di katalog profil mereka, di mana user akhirnya dapat melakukan proses belanja dengan sangat mudah di dalam platform kita. Jadi video di dalam TikTok itu bisa jadi kurang lebih shoppable, gitu sih Mas. Platform, mulai dari awareness, engagement, conversion to selling, to sales, sampai retargeting marketing pun bisa dilakukan di dalam TikTok Mbak ya sebenarnya. Betul. Iya. Wow, menarik banget. Dengan berbagai solusi tersebut yang ditawarkan, apa sih yang menjadi tantangan nih Mbak, atau permasalahan utama kira-kira nih si para brand ini harus menyiapkan konten yang specifically seperti apa Mbak, atau ada tantangan apa sih Mbak sebenarnya yang mungkin masih sering terjadi, oh ini sebenarnya kurang tepat nih yang dilakukan oleh para brand itu Mbak? Tantangan ya. Jadi tantangan kalau kita pikir-pikir atau aku sering observasi gitu ya, dari brand berbagai skala, dari skala kecil, menengah, sampai ke brand-brand besar. Tantangan yang paling sering dihadapi itu adalah untuk menentukan konten apa sih yang cocok untuk target market mereka. Gitu. That's why kita selalu mendorong para brand partner kita untuk memahami dulu apa sih yang mau mereka cari dan ingin diketahui oleh target mereka, target audience mereka di dalam TikTok gitu. Lebih ke understanding your target audience. Pain points mereka apa, inspirasi mereka yang pengen mereka ketahui itu seperti apa. Tapi nggak cuma itu, informasi seperti itu atau kondisinya juga perlu dihubungkan dengan konten-konten brand, di mana pesan-pesan yang disampaikan, mungkin topiknya udah tahu nih, oh konsumen brand A misalnya ingin mencari topik-topik ABC gitu. Tapi cara packagingnya juga perlu disampaikan lebih engaging, lebih empathetic, lebih otentik, dan lebih positif gitu ya, agar lebih bisa menarik perhatian para audiens dalam TikTok. Gitu. Jadi kunci-kuncinya kalau tadi aku bisa sebutin itu adalah yang biasa kita sampaikan kepada brand partner kita, ada beberapa tren di dalam TikTok. Konten yang otentik atau konten yang apa adanya yang bisa very very relatable kepada konsumen itu akan lebih disukai biasanya di dalam TikTok. Yang kedua adalah kunciannya participation atau partisipasi, di mana para pengguna itu sebetulnya para user atau para konsumen, mereka ingin lebih terlibat dalam messaging yang disampaikan oleh brand. Ini bisa contohnya kesuksesan dari hashtag challenge. Kalau dilihat itu hashtag challenge itu kan sebetulnya memunculkan sebuah tren di mana mengajak komunitas di dalam TikTok untuk ikutan berpartisipasi dalam tren itu. So opening that sort of access buat para konsumennya itu adalah something yang juga sangat disukai oleh para komunitas di dalam TikTok. Dan yang terakhir yang tadi Mas Hafiz juga sebutin itu adalah
shoppertainment gitu. Jangan lupa mengenai konsep shoppertainment karena ini menggabungkan kegiatan belanja di mana para konsumen itu bisa menemukan brand, so brand atau content discovery di mana mereka juga terhibur, entertainment, sehingga menjadi momen mereka selalu ready untuk melakukan transaksi belanja atau purchasing a product. Oke. Nah, Mbak, tapi bisa nggak sih, Mbak, maksudnya untuk tadi kan berarti kita perlu membuat plan dan melakukan research ya, Mbak ya. Ya. Apakah research ini atau TikTok menyediakan platform untuk kita meresearch atau para brand untuk melakukan riset atau bisa seperti apa, Mbak? Paling gampangnya sih, Mas, sebetulnya kalau misalnya di dalam ads ya, pada saat setting ads secara teknikal pasti akan ada customer atau consumer target audience segmentation pasti sudah jelas gitu. Itu satu. Tapi kalau paling gampangnya biasanya yang paling aku sering sarankan adalah pay attention apa tren-tren yang terjadi di setiap market. Kalau di Indonesia trennya mungkin beda dengan tren di negara-negara lain gitu kan ya. Untuk tiap vertikal juga trennya beda-beda. Kalau tren-tren belanja pasti yang naik itu kurang lebih kayak racunin TikTok. Itu musim-musim double digit itu sering banget naik gitu. Terus tapi kalau misalnya lagi momen-momen Ramadan, ada juga hashtag kayak contohnya yuk ngaji. Itu kan beda-beda ya Mas ya. Jadi untuk melakukan tanda kutip research ini sendiri adalah try to be on the ground, lihat apa yang sedang terjadi di dalam komunitas TikTok itu sendiri sesuai dengan seasonality-nya masing-masing. Itu mungkin starting point yang paling istilahnya paling gampang gitu Mas. Sering-sering main TikTok ya, Mbak ya? Oh betul, biar makin tahu. Biar makin paham, betul-betul. Nah, Mbak, tapi kalau misalkan tadi mulai dari awareness kan bisa dibilang targetnya mass untuk yang lebih luas. Nah, lalu ke FYP kan lebih personalized ya, Mbak ya, konten-kontennya ya, betul ya? Betul, kalau Apakah FYP itu bisa? kontennya personalized, betul. Betul. Nah, apakah ke si brand ini bisa multi targeting, Mbak? Misalkan untuk kampanye sekarang saya menargetkan untuk segmen tertentu A, dan di kampanye berikutnya di segmen B berganti gitu, Mbak. Bisa nggak, Pak ya? Kalau dari sisiku sih it's not about bisa atau enggaknya, tapi lebih ke yang mau dicapai itu apa. Kayak contohnya nih, ada beberapa brand yang misalnya targetingnya say mungkin financial gitu ya, financial institution, banking solutions. Targetnya mungkin nggak hanya perempuan yang satu tipe, tapi laki-laki juga satu tipe. Solutionnya adalah mungkin not necessarily harus dipisah jadi dua campaign yang berbeda, Mas. Tapi find the common ground, di mana messaging-nya itu bisa relevan untuk dua-duanya. Karena once ada produk yang disasarkan untuk sebuah target audience, pasti kan sebetulnya pain point mereka sebetulnya agak sama, ya nggak sih? Kalau kita ngomongin banking solutions gitu. Jadi not necessarily harus dipisah-pisah sebetulnya. Usually brand yang berhasil atau campaign-campaign yang berhasil adalah mereka-mereka yang cukup konsisten dengan apa yang mau mereka capai. Mereka sudah tahu target audiensnya seperti apa. Mereka sudah tahu pain points-nya itu seperti apa. Jadi even across different campaigns, different seasonalities, yang diganti mungkin messaging-nya, produknya, tapi the way of approaching the market, the audience itu kurang lebih konsisten dan sama. Gitu, Mas. Tetap ada kata kunci konsisten dan sama ya, Mbak ya? Iya, untuk samanya of course kontennya berarti nggak diulang-ulang ya. Cuma maksudnya kuncian kayak authenticity, terus shoppertainment, terus engagement atau participation itu kunci yang harus dibawa konsisten dan understanding your own target audience itu yang harus consistently dipegang teguh. Gitu apakah sampai sorry ini agak teknik Pak, apakah sampai konsistensinya itu untuk tone videonya atau sama icon muncul sampai ke situ nggak Mbak? Sorry apa tone video terus? Ton warnanya, tone videonya gitu sampai ke iconnya atau mungkin yang hadir di dalam video. Untuk itu sih untuk teknisnya ya, I think in terms of creativity kita banyak banget ngelihat brand-brand partner yang campaign-nya itu successful pada saat mereka mengeluarkan their own color, meaning mereka otentik gitu. Authenticity-nya ini kan sebetulnya nggak hanya dicapai dengan mereka menggunakan their own ad video, tapi terkadang mereka juga kolaborasi dengan kreator-kreator yang ada di TikTok. Dan kalau dibayangin aja Mas, kreator yang ada di TikTok itu kan each of the individual itu sebetulnya unique by themselves. Ya nggak sih? Ada satu yang style-nya seperti A, yang satunya lagi style-nya seperti B. Dan kuncinya itu bukannya, semuanya harus bergaya sama, tapi stay true, stay authentic to themselves. Jadi perbedaan gaya itu mungkin ada, karena itu kan lebih ke arah packaging-nya seperti apa ya. Tone warna dan lain-lain itu it's something yang tidak terlalu, bukan sesuatu hal yang primary untuk para audiens TikTok itu ngeliatin banget gitu Mas. Yang penting messaging-nya itu serelevan apa buat mereka, seinspirasional apa buat mereka, semenggerakkan apa gitu. So that's the key point
kalau misalnya brand-brand itu memang ingin menyampaikan messaging di dalam komunitas TikTok gitu. Oke, menarik banget nih Mbak Resti nih. Kita ngomong entertainment sampai ke nah, ada bocoran katanya Mbak Resti ini akan hadir di MMA Indonesia Impact Virtual 2021 dan akan membahas mengenai future commerce. Mbak, boleh spill dikit nggak Mbak? Bocoran-bocoran kayak audiens atau netizen kita tuh seneng Mbak dapat bocoran-bocoran Mbak. Iya, jadi sebetulnya kalau Future of Commerce nanti ya di MMA Impact di bulan Oktober, later this Oktober gitu, kita akan ngebahas mengenai gimana sih TikTok itu ikut membentuk the future of commerce in the market gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Mas, yang aku bisa spill sedikit gitu ya, saat ini people no longer go shopping, they are always shopping gitu. Jadi kalau dipikir-pikir the reach itu kan biasanya kita kalau ngomongin marketing campaign, measures-nya itu adalah reach-nya seberapa besar gitu ya. Reach itu penting, but today it's no longer enough. Yang penting itu adalah reach and relevance. Itu yang paling penting. Jadi marketer-marketer atau advertisers di Indonesia itu perlu menyadari bahwa audiens hari ini mereka selalu terhubung. Terus yang kedua, they're looking actively for joy moment. Didorong oleh kondisi pandemi seperti tadi yang aku sampaikan kan. Dan nggak cuma itu, mereka mencari sesuatu hal yang simple, yang shoppertainment di mana pada saat mereka melakukan shopping experience, mereka pengennya it's also an entertaining experience gitu. Jadi nanti di sesinya MMA, aku juga akan ngobrol-ngobrol sama Cimori, sama publicist juga in the panel discussion. Nanti juga akan ada one of my colleagues, Haswar. Kita akan ngobrolin bareng nih Mas mengenai how TikTok as a platform also shapes the future of commerce, dan gimana kita juga dengar tren-tren yang disaksikan oleh Cimori maupun dari publicist about the whole current situation gitu Mas. Nah, marketplace tuh ingat-ingat kata kuncinya itu. Konsumen lagi sering lagi senang banget belanja, tapi selain kalian bisa meng-reach, tapi juga harus relate, harus joy karena mungkin orang-orang sekarang seperti termasuk saya mungkin haus hiburan karena kondisi pandemi segala macam ya Mbak ya. Dan itu akan dikupas tuntas nanti oleh Mbak Resti di sesi MMA Indonesia Impact Virtual 2021. Nah, Mbak Resti, terakhir pertanyaanku Mbak. Sebenarnya kontribusinya seperti apa sih Mbak? Atau seberapa penting atau ajang semacam MMA Indonesia Impact Virtual 2021 ini dalam memberikan atau berkontribusi terhadap perkembangan dunia digital di Indonesia Mbak? I think this kind of acara gitu ya, this kind of event, itu kan sebetulnya memberikan akses untuk ke komunitas advertisers, marketers untuk looking forward to what's gonna happen next gitu ya. Menurutku tahun ini especially very very important. Kenapa Mas? Karena kita udah hampir 2 tahun nih ngalamin yang namanya pandemi. Everybody is shifting, everybody is pivoting. Dari yang tadinya pandangan orang-orang cukup pesimistik, tapi kalau kita runut juga gitu ya ke beberapa survei C-level across the region, udah mulai nih outlook bisnis itu sudah lebih positif dan optimistic 2022 forwards gitu. Jadi kita berkumpul bareng untuk ngomongin something that we all can relate to, which is marketing dan advertisement gitu ya, especially buat di MMA. Itu ngebantu untuk komunitas kita juga untuk bracing ourselves about what's coming. Dan bukan hanya bracing dengan semangat, tapi juga oke, kita perlu tahu apa nih, apa yang perlu kita siapin bareng-bareng, tren-trennya apa aja gitu. So in a way bukan cuma ngumpul-ngumpul untuk tahu kondisi, tapi juga membangkitkan semangat lagi karena we're ahead to hopefully the better future gitu sih Mas. Oke, nongkrong-nongkrong berisi ya Mbak ya. Benar, Kosong. berfaedah. Oke, jadi marketing semua berfaedah. Oke, marketing semua berarti jangan sampai terlewat MMA Indonesia Impact Virtual 2021. Nanti ada Mbak Sita Resti yang akan menjadi salah satu pembicara di ajang tersebut. Oke, marketing itu tadi obrolan singkat saya bersama dengan Mbak Sita Resti Astarini sebagai Head of Business Marketing TikTok Indonesia mengenai perkembangan entertainment dan the future of commerce. Jangan lewatkan juga sesinya Mbak Resti di MMA Indonesia Impact Virtual 2021 yang membahas soal the future of commerce. Mbak Resti, mungkin sebagai penutup, Mbak Resti ada pesan atau tips nggak Mbak? Sedikit aja Mbak, untuk para marketer semua. I think pesanku sama kayak tadi sih Mas, udah hampir 2 tahun nih kita mengalami yang namanya semua macam perubahan lah ya, mulai dari digitalization, work from home, dan lain-lain. Semua tipe perubahan itu mungkin dialami hampir setiap orang. Of course dengan challenges-nya. Cuma if there's one thing yang perlu kita walk away with adalah the lessons that we've had.
gitu. Dan lessons ini yang perlu kita semua embrace to come to the future. Ambil lessons yang cukup positif, yang cukup penting, yang enriching ourselves. We've learned a lot of new skills, we've learned a lot of new tactics gitu ya. How can we better leverage it in the future? Ingat-ingat itu aja gitu. We've gone through a lot, we can of course overcome much more in the future. Gitu sih. Yes. Semoga bisa start 2022 Mbak ya. Betul. Oke, Mbak Sita Resti, itu tadi teman-teman marketer semua juga perbincangan saya dengan Mbak Sita Resti. Sampai jumpa di MMA Indonesia MMA Indonesia Impact Virtual 2021. Saya Muhammad Perkasa pamit undur diri. Sampai jumpa Mbak Resti. Sampai jumpa, bye-bye.